Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Sehat? Alhamdulillah. Baiklah anak-anak, sebelum kita memasuki materi pembelajaran kita pada pagi hari ini, seperti biasa kita dahulukan dengan berdoa. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari, yang Bapak sampaikan nanti mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Baiklah anak-anak, untuk memimpin doa hari ini Bapak minta kesediaan dari anak Bapak Ramadan untuk memimpin doa pada pagi hari ini. Pada anak Bapak Ramadan, silakan ke depan untuk memimpin doa. Ramadan, memimpin doa ya. Nah, yang lain perhatikan. Jangan ada yang lain. Nah, baiklah anak-anak, sebelum Bapak menyampaikan materi pada pagi hari ini, Bapak ingin mengecek kehadiran anak-anak Bapak semua. Untuk anak Bapak pada hari ini, coba yang di belakang sana duduk ke depan dulu, Nah, duduk ke depan dulu sebelum mulai pelajaran. Baiklah anak, Bapak ingin bertanya sedikit, apakah di antara pemantau Bapak kalian ada yang hadir? Hadir semuanya? Baiklah, Bapak misi absen dulu ya. Nah, baiklah anak-anak, sebelum Bapak nanti menampilkan sebuah video tentang pembelajaran atau materi pembelajaran kita pada hari ini, terlebih dahulu kita menyanyikan lagu nasional kita, yaitu lagu dari Sabang sampai Merauke. Anak-anak berdiri dulu. Sudah siap? Siap. 3, 4. Dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau, sambil menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku Indonesia. Duduk. Nah, seperti biasa, kita sebelum memulai materi pembelajaran hari ini, kita membaca 2 menit ya. Silakan anak-anak membaca apa saja yang ingin anak-anak baca selama 2 menit ya. Buka buku masing-masing, silakan dibaca, terserah mau judulnya apa yang mau dibaca, silakan 2 menit ya.
simpan buku semuanya. Simpan buku semuanya. Duduk dengan hati ya. Nah, karena sebentar lagi kita mulai materi pembelajaran kita pada ini. Nah, baiklah anak, sebelum kita melanjutkan materi kita, Bapak ingin bertanya sedikit tentang materi pembelajaran kita sebelumnya, yaitu tentang ciri-ciri makhluk hidup. Ya. Adapun ciri-ciri makhluk hidup itu ada beberapa ciri yang terdapat pada makhluk hidup. Salah satunya adalah, coba siapa yang masih ingat ciri-ciri makhluk hidup? Nah, apa? Ada? Hah? Hewan. Nah, hewan itu adalah makhluk hidup. Makan salah satunya, yang lainnya tumbuh, lagi hidup, bernapas. Nah, itulah salah satu atau beberapa ciri-ciri makhluk hidup atau daripada pembelajaran yang telah kita pelajari pada sebelumnya. Nah, baiklah anak-anak, untuk kegiatan materi kita pada pagi hari ini, kita akan mempelajari tentang operasi hitung bilangan cacah, yaitu penjumlahan dengan teknik tanpa menyimpan. Baiklah anak-anak, sebelum Bapak menampilkan atau gambar nanti atau video nanti, Bapak ingin menyampaikan adapun tujuan pembelajaran kita hari ini ya, melalui tayangan video nanti anak-anak dapat menentukan sifat-sifat operasi hitung bilangan cacah dengan benar. Yang kedua, coba perhatikan Bapak dulu. Yang kedua, melalui diskusi kelompok nanti anak-anak dapat menyelesaikan permasalahan yang melibatkan operasi hitung bilangan cacah dengan penjumlahan teknik tanpa menyimpan. Yaitulah dua tujuan pembelajaran kita hari ini yang harus kita capai. Nah, baiklah anak-anak, kita akan masuk pada materi pembelajaran kita hari ini, yaitu tentang operasi hitung bilangan cacah, yaitu dengan cara bersusun pendek tanpa teknik menyimpan. Nah, baiklah anak-anak, sebelum Bapak menampilkan atau menempelkan gambar nanti, terlebih dahulu seperti biasa kita supaya lebih semangat, tak ngantuk ya. Nah, kita expressing dulu atau yel-yel kita yang pernah kita tampilkan pada pelajaran sebelumnya. Nah, ingat kan? Nah, tepuk semangat ya. Kita mulai 1, 2, 3. Terima kasih ya. Nah, baiklah anak-anak, kita masuki materi pembelajaran kita hari ini tentang operasi hitung bilangan cacah, yaitu penjumlahan dengan teknik tanpa menyimpan dan cara bersusun pendek ke bawah. Jangan main terus ya. Perhatikan Bapak, nanti Bapak tanya tak dapat nanti ya. Nah, perhatikan Bapak ke depan. Apa yang Bapak jelaskan dan apa yang nanti Bapak tayangkan di video maupun di gambar nanti ya, supaya dapat dipahami dan dapat melaksanakan tugas. Nanti di LKPD-nya nanti ada tugas kelompok. Nah, melalui tayangan video atau gambar nanti kamu bisa memperhatikan dengan baik-baik supaya nanti di dalam mengerjakan LKPD nanti tidak ada lagi yang tak dapat. Ya, baiklah. Sebelumnya Bapak akan menempelkan gambar dulu.
Tebak? Nah, ini gambar apa nih? Gambar ayam. Ada berapa ekor ayamnya? Ada 6 ekor ya. Nah, anak-anak, melalui gambar ini sesuai dengan materi kita pada hari ini, kita akan menjumlahkan dengan tanpa teknik menyimpan dari suatu penjumlahan ya. Nah, ini tadi gambar ayam ya. Ada berapa ekor ayamnya? Ada 6 ya. Nah, baiklah. Untuk selanjutnya Bapak akan menayangkan sebuah video. Perhatikan baik-baik video yang Bapak tayangkan nanti, bagaimana cara menjumlahkan dengan cara bersusun pendek bawah dengan tanpa teknik menyimpan. Baiklah anak-anak, seperti yang Bapak bilang tadi, yaitu kita akan memperhatikan video yang Bapak tayangkan di depan. Nah, bagaimana cara mengerjakan penjumlahan secara bersusun pendek bawah dengan tanpa teknik menyimpan. Nah, coba perhatikan baik-baik videonya ya. Perhatikan baik-baik. Halo, bertemu lagi dengan Kak Lansminto. Kali ini kakak akan membahas materi matematika SD kelas 3 di semester 1 tentang penjumlahan bersusun pendek. Tapi sebelum itu jangan lupa klik like dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan video pembahasan dari materi kakak selanjutnya. Baik, langsung saja kita ke materi. Operasi penjumlahan bilangan 4 angka tanpa menyimpan. Nah, ini caranya menggunakan bersusun pendek ya. Nah, ingat kembali penjumlahan dengan cara bersusun pendek. Perhatikan nilai tempat bilangnya ya. Nilai tempat bilangnya mulai dari ribuan, ratusan, puluhan, dan juga satuan. Terus selanjutnya, bilangan-bilangan dengan nilai tempat yang sama harus diletakkan sejajar. Dalam hal ini artinya adalah urut atas dengan bawah. Nah, perhatikan contoh satu berikut ini. Untuk contoh yang pertama ya. Misalkan ada bilangan 1205 ditambah dengan 2143. Nah, di sini ada dua bilangan ribuan ya, atau 4 angka ya. Kita tulis yang depan dulu, nanti bawahnya baru bilangan yang kedua. Untuk penyelesaiannya kita menggunakan cara bersusun pendek. Karena pertama kita tulis dulu bilangan yang pertama yaitu 1205. Ini kasih jarak ya, biar tidak terlalu mepet. Kemudian bawahnya kita tulis bilangan yang kedua yaitu 2143. Nah, kuncinya di sini. Ribuan harus urut ribuan, ratusan urut dengan ratusan, kemudian puluhan urut dengan puluhan, dan yang terakhir satuan urut dengan satuan. Setelah itu baru bisa kita tambahkan atau kita jumlahkan. Untuk menjumlahkan harus dari belakang ya. Mengibaratkan 5 ditambah 3 hasilnya adalah 8, kemudian 0 ditambah 4 itu 4, kemudian 2 ditambah 1 3, 1 tambah 2 3. Nah, ini hasilnya sudah ketahuan 3000. Kalau hasilnya kita bacanya dari depan ya, 3, 3, 4, 8, kita baca 3328 sesuai dengan nilai tepatnya. Jadi hasil dari 1205 ditambah 2143 adalah 3348. Itu ya. Nah, itulah tadi video singkat tentang bagaimana cara menjumlahkan secara bersusun pendek ke bawah dengan teknik tanpa menyimpan. Nah, baiklah anak-anak, untuk selanjutnya kita akan Bapak akan mengulangi sedikit tentang
bagaimana menjumlahkan cara bersusun pendek ke bawah dengan tanpa teknik menyimpan ya. Nah, coba perhatikan ke depan. Cara menjumlahkan cara bersusun pendek ke bawah dengan tanpa teknik menyimpan ya. Bapak ulangan sedikit. Contoh misalnya, perhatikan 2456 ditambah dengan 1221. Nah, kita jumlahkan ke bawah. Perhatikan, nanti jangan sampai saya dapat jadi perhatikan baik-baik. Kita jumlahkan dari satuan dulu. Satuan sama satuan 6 ditambah 1 berapa? 7. 5 ditambah 2? 7. 4 ditambah 2? 6. 2 ditambah 1? 3. Jelas semuanya? Jelas? Kira-kira kalau disuruh ke depan-depan? Alhamdulillah, mudah-mudahan semuanya paham dengan cara menjumlahkan secara bersusun pendek ke bawah dengan teknik tanpa menyimpan. Nah, Bapak minta satu orang untuk ke depan menjumlahkan dengan cara bersusun pendek ke bawah. Soalnya 2336 ditambah dengan 2323. Nah, coba siapa yang mau ke depan? Nah, coba Ferdi ke depan. Awas, benar? Nah, bagus ya. Nah, itu tandanya anak Bapak yang pintar. Berarti sudah memperhatikan apa yang Bapak jelaskan di depan tadi. Itu adalah salah satu contoh penjumlahan dengan teknik tanpa menyimpan yang kita pelajari dengan cara bersusun pendek ke bawah. Nah, baiklah anak-anak, sudah paham semuanya? Nah, kalau sudah paham, Bapak minta duduk berkelompok, seperti beginilah. Jadi tak kayak lagi kita bentuk kelompok-kelompok yang lain. Ada 4 kelompok. Nah, tugas kamu di dalam kelompok adalah mengerjakan soal yang sudah Bapak sediakan. Bapak akan bagikan satu orang satu lembar. LKPD-nya lembaran kerja peserta didik. Nah, sebelum mengerjakan perhatikan dulu tentang bagaimana cara mengerjakan LKPD ataupun tugas kelompok. Nanti dibuat nama kelompok 1, kelompok 2, Ferdi ke kelompok 3, Zulkifli kelompok 4. Perhatikan yang pertama, cocokkanlah penjumlahan di bawah ini dengan benar, yaitu kita mencari hasil daripada penjumlahan kotak pertama. Perhatikan, coba tengok. Perhatikan, kotak pertama hasilnya sudah ada di sini. Tinggal kita menggariskan ke mana hasilnya. Jelas? Nah, ini namanya mencocokkan penjumlahan dengan hasil yang ada di sebelahnya. Nah, digaris digaris. Nah, tak apa-apa, belakangnya tak apa.
Nah, di belakang cari tabel. Ini jumlahnya sudah ada di sebelah, tinggal garis saja. Nah, yang kedua disusun pendek ke bawah ya. Nah, cari dengan cara bersusun pendek ke bawah. Sudah jelas? Nah, silakan bekerja. Nah, nih tengok. Coba perhatikan. Nah, 2242 ditambah 2443 ya. Nah, silakan bekerja. Kalau jika yang apa? Yang ragu-ragu, nah silakan bertanya ya, jangan takut bertanya. Nah, Ini kita ada 6 Pak sini Pak. 7 tambah 6 Pak, ada 6 di sini Pak. 7 mana tambah 6? 7 tambah 1. Iya. Kenapa sini Pak? Ada 6 sini Pak. Kan tak ada 6. Dari mana datangnya 6? 1 ditambah 7. 1 tambah 7 6. Betul tak? 7 tambah 1. Nah, 2, 3, 4, 5, 6. nah tambah 1 lagi. 8. Nah, mana ada 6? Yang tak jelas silakan bertanya ya. Dia 4. Ya udah. Nah, pergi 4. Nah, kerjasama ada apa? Boleh ditengok, boleh diperhatikan yang sebelah, tak apa Nah, tapi dicari dulu, jangan sampai ada yang salah. Nah, bawah dibuat, disusun. Nah, coba perhatikan. Yang soal yang B-nya, perhatikan yang B. Coba diperhatikan soal yang di bawah. Ini kan ada, misalnya 1234 ditambah dengan 6211. Nah, sama dengan kita susunkan pendek ke bawah. 1234 ditambah 6211. Nah, baru kita cari. Ini adalah LKPD sesuai dengan video yang kita tonton tadi, yaitu dengan penjumlahan dengan teknik bersusun pendek ke bawah dengan teknik tanpa menyimpan. Nah, baiklah anak-anak, untuk LKPD-nya semuanya sudah selesai. Apakah ada yang kira-kira yang ingin bertanya tentang tugas yang Bapak berikan secara kelompok tadi? Ada? Sudah selesai semuanya? Nah, kalau sudah, Bapak ingin dari beberapa kelompok nanti untuk menampilkan hasil daripada kerja kelompoknya yang diwakili dari masing-masing ketua kelompok untuk membacakan hasilnya ke depan kelas. Untuk yang pertama yang menampilkan daripada hasil Bapak Rajo, jangan main-main ya, perhatikan ke depan apa yang Bapak sampaikan, jangan ada yang main-main ya. Ini kita belajar, bukan kita mau main-main ya. Kalau kita belajar, kita perhatikan apa yang dijelaskan guru, insya Allah kita dapat memahami apa yang disampaikan oleh guru di depan kelas. Perhatikan, duduk yang cantik-cantik. Nah, Bapak minta untuk kelompok Perdi salah satunya untuk membacakan hasil kerja kelompoknya di depan kelas. Nah, kelompok lain perhatikan. Di sini dah, sini dah. Nah, baiklah teman-teman, saya akan membacakan hasil kerja kelompok
satu. Nah, yang bacakan 3.242 ditambah dengan 2.443, hasilnya adalah 5.685. Apa dia ada antara kelompok yang lain ada yang sama dengan yang kelompok satu? Sama semuanya ya. Yang kedua 4.531 ditambah dengan 1.347 sama dengan 5.878 ya. Sama semuanya? Ada yang lain daripada kelompok satu? Ada. Ya, duduk. Silakan duduk. 3. Silakan baca. Yang nomor 2. 1. Perhatikan di depan. Betul hasilnya? Ada yang lain daripada kelompok 3? Ada. Ya, duduk. Kelompok yang sini. Baca. Aura, baca ke depan. Nah, yang nomor 3. Yang bawah. 13. 4. Hasilnya adalah 4.897. Apa ada antara kelompok yang lain ada yang berbeda? Sama semuanya. Sama duduk. Nah, LKPD-nya dikumpul dulu. Kumpul. Satu orang aja kumpul. Nah, mau sini. Kumpul satu aja. Sudah? Nah, setelah Bapak perhatikan dari hasil kerja kelompoknya, masing-masing kelompok hasilnya sama dengan kelompok-kelompok yang lain. Berarti semuanya adalah benar daripada yang kamu kerjakan, daripada penjumlahan dengan cara bersusun pendek ke bawah. Nah, baiklah, sebelum kita melanjutkan daripada evaluasi kita ataupun ulangan kita tepuk semangat dulu, ya. Berdiri dulu. 1, 2, 3. Bapak akan memberikan tugas tentang bagaimana menjumlahkan secara bersusun pendek ke bawah. Sebelum Bapak memberikan tugas mandiri atau tugas masing-masing pribadi, baiklah Bapak sedikit mengulang tentang bagaimana menjumlahkan cara bersusun pendek ke bawah dengan teknik tanpa menyimpan. Perhatikan, Bapak mengulangi sedikit tentang materi kita tadi. Perhatikan ke depan. 3.456 ditambah dengan 2.105 sama dengan. Nah, cara kita mencari adalah kita susun pendek ke bawah. 3.456 ditambah dengan 2.105. Ini 104 aja ya, 103. Ini sini ada menyimpang. 6 tambah 3 berapa? 9.
yaitu tugas mandiri. Ada 3 soal. Tulis namanya di atas ya. Nah. Dapat. Nah, silakan dikerjakan seperti yang Bapak jelaskan di papan tulis tadi ya. Kerja sendiri-sendiri. Ya. Nah, jangan ada yang main-main lagi. Nah, baiklah anak-anak, setelah Bapak lihat daripada evaluasi kamu, ya, itu sudah 70% itu adalah mendapat nilai yang terbaik atau nilai di atas yang Bapak harapkan. Ya. Ada yang betul 3, ada yang betul 1, ada yang betul 2. Rata-ratanya hampir betul semua ya. Nah, baiklah anak-anak. Untuk materi pembelajaran kita hari ini, Bapak rasa cukup sampai di sini dulu. Baiklah anak-anak, mari kita menyimpulkan materi pembelajaran kita pada hari ini, dan yang mana yang telah kita pelajari tentang sifat-sifat operasi hitung bilangan caca. Baiklah anak-anak, nanti untuk operasi hitung bilangan caca ini ada kita nanti pertemuan kedua kita akan membahas nanti bahwa sifat-sifat operasi hitung bilangan caca itu ada 3, ya, yaitu yang kita pelajari adalah sifat komutatif. Ya, sifat komutatif itu berlaku pada penjumlahan, yaitu sifat pertukaran. Misalnya contoh. Nah, misalnya 425 ditambah dengan 531 itu sama artinya dengan 531 ditambah dengan berapa? 425. Ya. Sama, walaupun kita jumlahkan yang pertama dengan yang kedua dengan yang pertama, hasilnya adalah tetap sama. Itulah dinamakan sifat pertukaran atau sifat komutatif. Itu yang akan kita pelajari untuk pertemuan yang kedua nanti. Bapak, jangan ada yang lain. Nah, baiklah, kita akan menyimpulkan materi kita pada hari ini, yaitu melalui video tadi, melalui diskusi tadi tentang operasi hitung bilangan caca, yaitu penjumlahan dengan bersusun pendek bawah dengan tanpa teknik menyimpan, dapat kita terapkan untuk di dalam kehidupan kita sehari-hari. Contohnya, jangan main, perhatikan ke depan ya. Jangan ada yang main, nanti ulang lagi tak dapat lagi ya. Nah, baiklah Bapak ulang. Untuk kesimpulan materi kita pada hari ini, yaitu melalui video, melalui diskusi kelompok,
materi operasi hitung bilangan cacah, penjumlahan bersusun pendek ke bawah dengan cara teknik menyimpan dapat kita terapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Perhatikan ke depan dulu, dapat kita terapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Contoh, misalnya kita mau beli harganya sekian ditambah harga sekian tambah harga sekian jumlahnya harganya sekian. Misalnya 1.000 kita beli es ditambah beli kue 2.000 ditambah nanti beli misalnya nasi 3.000 jumlahnya adalah 7.000. Nah, jadi itu perlu kita terapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, dari anak-anak untuk terakhir atau daripada materi pembelajaran kita hari ini, Bapak ingin bertanya sedikit. Apakah yang anak sukai tentang pelajaran hari ini? Nah, apa kira-kira yang anak-anak senangi dengan pelajaran hari ini? Apa kira-kira? Yaitu tentang operasi bilangan cacah. Apakah di antara anak-anak ada yang ingin bertanya lagi? Ada. Kalau ada, baiklah Bapak cukupkan sampai di sini dulu. Kemungkinan ada mungkin kata-kata Bapak yang salah atau yang keras sedikit, Bapak mohon maaf. Dan sebelum kita mengakhiri materi hari ini, kita berdoa dulu. Mudah-mudahan kita pulang nanti, kita mendapat berkah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk doa terakhir, Bapak minta persediaan dari Erdi untuk memimpin doa ke depan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh kembali ke yang masing-masing atau istirahat dulu di luar.